Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Semoga kalian semua semangat ya belajar hari ini. Kali ini kita akan belajar interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Main menu dan petunjuk penggunaan tombol. Diperhatikan ya adik-adik semua mengenai penggunaan tombolnya. Kompetensi inti KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar KD 3.7 menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. KD 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik pada lingkungannya. Yang ketiga, menjelaskan interaksi antar komponen dalam ekosistem membentuk pola-pola tertentu. Yang keempat, menyebutkan bentuk-bentuk saling ketergantungan antar komponen penyusun ekosistem dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan bentuk saling ketergantungan antar komponen makhluk hidup yang tergambar terutama pada aliran energi dan siklus materi. Yang keenam, menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Nah, adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, komponen ekosistem. Yang kedua, tipe ekosistem. Yang ketiga, interaksi antar komponen. Yang keempat, adaptasi makhluk hidup. Dan yang kelima, aliran energi. Adik-adik semua, apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar individu dan mempengaruhi satu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks. Jadi begitu ya adik-adik. Komponen penyusun ekosistem. Faktor biotik. Semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tingkatan organisasi di dalam ekologi meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Kemudian faktor abiotik, yaitu faktor fisik dan kimia seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan juga garis lintang. Nah, agar adik-adik dapat lebih paham mengenai komponen penyusun ekosistem, adik-adik dapat menonton video YouTube berikut ini.
Ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contoh individu adalah seorang manusia, seekor harimau, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, populasi, yaitu kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas, yaitu kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem lautan dan ekosistem air laut. Yang kelima, bioma, yaitu sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Yang keenam, biosfer, yaitu kumpulan semua ekosistem yang ada di bumi dengan interaksi dan komponen abiotiknya. Bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan serta proses biotik berlangsung. Nah, adapun pengertian menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara di bumi. Tipe ekosistem. Yang pertama, tipe ekosistem terestrial, yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintangnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Yang kedua, tipe ekosistem akuatis, yaitu ekosistem yang meliputi perairan, yakni air tawar, air laut, estuari, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Yang ketiga, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman yang rendah. Interaksi antar komponen. Yang pertama, netral, atau hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama. Yang kedua, predasi, atau hubungan antar mangsa dan pemangsa. Yang ketiga, parasitisme, atau organisme berbeda spesies menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Yang keempat, komensalisme, atau organisme berbeda spesies, satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Yang kelima, mutualisme, atau organisme berbeda saling menguntungkan keduanya. Yang keenam, alelopati,
atau interaksi antar populasi, adanya populasi yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Aliran energi. Rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, dan ke konsumen tinggi. Yang pertama, jaring-jaring makanan. Yang kedua, rantai makanan. Dan yang ketiga, piramida ekologi. Jaring-jaring makanan, yaitu suatu organisme tidak hanya makan satu jenis makanan saja, dan juga dapat dimakan oleh beberapa jenis pemangsa. Oleh karena itu, terjadi beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut, terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen dan selanjutnya ke pengurang. Piramida ekologi, yaitu struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Jadi, piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi berat kering maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Nah, ada 3 jenis piramida. Yang pertama, piramida jumlah. Yang kedua, piramida biomassa. Dan yang ketiga, piramida energi. Nah, selanjutnya adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Yang pertama, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah gigi karnivora bertaring. Paru burung conch memiliki bentuk bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya adalah musang yang mensekresikan bau busuk dengan cara menyemprotkan cairan untuk menghindarkan diri dari musuh. Begitu juga dengan tinta cumi-cumi dan perubahan pewarna pada kulit bunglon. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku atau perilaku. Contohnya adalah pura-pura tidur atau mati seperti yang dilakukan pada tupai Virginia dan paus yang menyemprotkan air ke udara. Nah, untuk adik-adik semua, setelah mempelajari materinya, dipersilahkan untuk mengerjakan latihan soal dengan cara mengklik link yang sudah disediakan. Semangat ya adik-adik! Apabila adik-adik masih ada kebingungan atau memiliki pertanyaan,
Silahkan adik-adik menghubungi kontak person yang disediakan. Sumber atau referensi yang digunakan dalam media pembelajaran ini dapat dilihat sebagai berikut. Terima kasih. Semangat selalu ya adik-adik dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.